Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum memulai video, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Juwita dan saya adalah mahasiswi di kelas E dengan NPM 031901165. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan saya berasal dari Fakultas FKIP. FKIP itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian saya merupakan salah satu dari mahasiswi di universitas swasta yang ada di Kota Bau-Bau, yaitu Universitas Muhammadiyah Buton. Ya, pasti kalian pernah dengar kan? Ya, Universitas Muhammadiyah Buton itu universitas yang terletak di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian dalam video kali ini yang ingin saya bahas adalah temanya tentang Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Ya, kata tajrid dan tajdid ini hampir-hampir mirip ya, namun tetap berbeda artinya. Nah, yuk kita simak penjelasan videonya sampai akhir. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu pengertian dari tajdid dan tajrid. Oke, tajrid dulu ya. Jadi tajrid itu artinya adalah pengosongan, pengungsian. Juga artinya adalah pengupasan atau pengambilan alih atau ambil alih. Nah, kemudian tajrid dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pemurnian. Ya, setelah dengar pemurnian pasti kalian jadi tahu kan tajrid itu apa? Karena kalau hanya kita mendengar kata tajrid, tentu kita belum bisa tahu artinya. Namun ketika kita sudah mendengar kata pemurnian, maka kita sudah tahu makna dari tajrid. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tajrid itu artinya adalah pemurnian atau memurnikan hal-hal yang bersifat khusus atau yang sifatnya khusus. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam hal ibadah, atau contohnya dalam hal ibadah itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, gerakan sholat. Ya, kita tentu mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak ada satu gerakan pun yang berubah, yang menjadi diubah-ubah, itu tidak ada. Namun kalau dalam ilmu muamalah, tajrid itu kita pakai tajrid atau pemurnian, dimana kita melakukan modernisasi, ya, modernisasi dan juga pembaruan. Ya, jadi jelas ya apa itu tajrid. Tajrid itu artinya pemurnian kalau di bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tajrid, kita berpindah ke yang satunya, yaitu tajdid. Nah, tajdid ini artinya beda juga dari tajrid. Nah, tajdid ini berasal dari bahasa Arab. Ya, lagi-lagi bahasa Arab. Ya, karena memang seperti itu. Pengertian tajdid ini memang dari bahasa Arab yang kalau dalam bahasa Arab itu namanya jadada. Kemudian jadada ini juga dia berasal atau terbentuk dari kata-kata yang berbeda, seperti kata jada, kemudian kata yajid, kemudian yajidu, kata jidan, zajidan. Nah, seperti itu kata-katanya, dimana artinya kata-kata tersebut artinya ternama, baru, besar, yang bersifat baik, nasib baik. Seperti itulah arti dari kata-kata tadi, yang kemudian kata tersebut membentuk sebuah kata jadada. Namun dalam bahasa Indonesianya atau dalam kamus bahasa Indonesia, kata tajdid ini artinya seperti
bisa berarti membangkitkan, bisa juga menjadikan, memperbarui juga bisa, memperpanjang kontrak juga bisa, memperpanjang izin atau dispensasi, atau mungkin bisa kayak kita pembaruan modernisasi atau restorasi juga bisa. Itu artinya dari tajdid ya, jadi artinya banyak. Dan orang yang melakukan tajdid itu adalah disebut dengan mujaddid. Jadi beda tajdid dan mujaddid. Tajdid ini adalah kata yang berasal dari bahasa Arab itu, sedangkan mujaddid ini adalah orang yang melakukan tajdid. Jadi mengerti kan maksud saya? Nah, setelah kita membahas pengertian tajdid dan tajrid tadi, kita bisa berpindah ke model-model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Oke, ingin tahu kan? Ayo simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke. Nah, kita mulai dari model tajrid ya. Ya, model tajrid ya. Kita sudah mulai bisa, setelah tahu artinya ya kita lanjut ke model-modelnya. Ya, model-model tajrid Muhammadiyah itu adalah contohnya misalnya dalam kepercayaan dan ibadah. Nah, dalam hal ibadah muatannya jadi kufarat dan bid'ah ya. Nah, kufarat dan bid'ah ini pasti kalian pernah dengar kan, setidaknya dalam pelajaran agama ya, pasti dengar. Nah, kufarat itu adalah suatu sistem kepercayaan yang dimana kepercayaan itu tidak berlandaskan, atau istilahnya berlandaskannya tidak pada Al-Quran dan tidak pada Sunnah. Jadi kufarat itu adalah suatu sistem kepercayaan yang tidak sah, artinya tidak sesuai dengan di dalam Al-Quran, tidak berlandaskan di Al-Quran dan juga di As-Sunnah. Dia hanya sekedar mengikut-ikutan, baik itu ikuti nenek moyang, dari keluarga misalnya orang tua, atau mungkin dari leluhurnya. Nah, itu termasuk dalam kufarat. Namun kalau bid'ah itu beda lagi. Nah, bid'ah itu artinya adalah dia seperti kayak dia memperbanyak ritual ya, seperti kegiatan ritual agama, acara-acara agama seperti itu. Namun dia pengetahuan ilmu agamanya itu masih kurang, istilahnya masih sedikit. Namun dia sudah banyak sekali melakukan ritual-ritual. Contohnya seperti, pasti kalian tahu. Contohnya itu seperti selamatan ya, pastikan selamatan kenduri. Nah, selamatan kenduri yang dimana dia juga bisa menggunakan menggunakan tahlil atau menggunakan lafal-lafal ayat-ayat suci Al-Quran yang adalah lafal Islamnya lah, istilahnya seperti itu. Nah, kan kita sering banyak menjumpai ritual-ritual seperti itu yang menggunakan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu namanya bid'ah. Contohnya seperti kan kita bisa lihat kebanyakan masyarakat Indonesia lah, istilahnya pasti banyak ritualnya kan, ritual upacara pernikahan lah, kematian lah, upacara khitanan, selamatan ini itu, pokoknya banyak. Nah, itu termasuk dalam bid'ah, dimana banyak ritual yang dilakukan dan berlandaskannya yang dimana menggunakan juga ayat-ayat suci Al-Quran atau menggunakan lafal-lafal Islam. Nah, kemudian kita pindah ke model-model tajdid. Nah, model-model tajdid Muhammadiyah ini yaitu kalau misalnya dalam bidang keagamaan itu dia, kalau dalam bidang keagamaan dia itu penemuan kembali ya, artinya penemuan atau menemukan kembali ajaran atau prinsip-prinsip yang berlaku secara abadi. Oke ya, prinsip-prinsip secara abadi yang karena waktu dan situasi lingkungannya itu dia dapat mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut menjadi kurang jelas atau tertutupi oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
dengan model Tajdid Muhammadiyah itu dalam bidang keagamaan itu dia mengembalikan kembali atau istilahnya kayak memurnikan kembali baik itu kegiatan ibadah atau akidah. Nah, itu dia memurnikan kembali kepada yang aslinya atau yang sebelumnya, yang tadinya itu sudah diubah-ubah atau istilahnya sudah berubah, dikembalikan lagi menjadi akidah yang semestinya atau ibadah yang memang sudah menjadi ibadah yang benar. Itulah dia tadi pengertian dari tajdid dan juga model-model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Nah, semoga materi saya kali ini dapat menambah wawasan kita, terutama buat diri saya sendiri dan juga buat kalian yang sudah menonton. Thank you for watching and sampai jumpa di video berikutnya, dan saya harap semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa. Salah kata mohon dimaafkan dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.